Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunawari Asaprastia dari kelas 10 MIPA 4, absen 36. Di vlog kali ini, saya akan membahas tentang tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tinggi. Tujuan dari vlog ini yaitu agar kita dapat lebih memahami tentang tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan tinggi. Untuk manfaat yang akan kita peroleh dari vlog ini, yaitu kita dapat lebih mengetahui tentang ciri-ciri, struktur tubuh, dan jenis-jenis dari masing-masing tumbuhan tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang tumbuhan lumut. Kemarin, saya sudah mengamati dan sudah merekam tumbuhan tersebut. Berikut adalah hasil video dari rekaman tersebut. Di sini, kita dapat melihat bahwa banyak sekali tumbuhan lumut yang ada di sekitar kita. Contohnya pada video tersebut. Ciri-ciri tumbuhan lumut yang pertama yaitu bersifat makroskopis, yang artinya masih dapat dilihat manusia walaupun ukuran dari tumbuhan lumut relatif kecil, yaitu dengan tinggi rata-rata 1 hingga 2 cm. Yang kedua yaitu mempunyai akar, batang, dan daun yang sebenarnya. Maksud dari ciri-ciri tersebut yaitu kita belum bisa mengetahui secara pasti bahwa tumbuhan lumut memiliki akar, batang, dan daun yang sebenarnya ataupun yang sejati. Yang ketiga yaitu mengalami pergantian keturunan atau metagenesis antara generasi gametofit atau tumbuhan lumut dan generasi sporofit atau sporogenium. Selanjutnya, lumut memiliki reproduksi seksual dengan menyatukan gamet. Gamet dibagi menjadi dua, yaitu gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan dihasilkan di dalam antheridium dan gamet betina dihasilkan di dalam archegonium. Yang kelima, yaitu reproduksi seksual dengan cara membentuk spora dan gema atau kuncup. Yang terakhir, tumbuhan lumut hidup atau tumbuh di tempat yang lembab ataupun basah. Struktur dari tumbuhan lumut, yang pertama tubuhnya bersifat multiseluler atau memiliki sel yang sangat banyak. Yang kedua yaitu sel-sel penyusun tubuhnya telah memiliki dinding sel yang terdiri dari selulosa. Yang ketiga, batangnya tidak memiliki pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem. Yang terakhir memiliki akar yang belum sempurna dan masih berupa rizoid. Tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 divisi atau jenis. Yang pertama adalah lumut daun yang memiliki nama latin musci. Yang kedua adalah lumut hati yang memiliki nama latin hepatice. Dan yang terakhir adalah lumut tanduk yang memiliki nama latin anthocerote. Tumbuhan yang kedua yaitu tumbuhan paku yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Yang kedua, bentuknya yang bervariasi. Ada yang berbentuk perdu atau pohon seperti tanduk rusa, dan ada yang berbentuk lembaran. Yang ketiga yaitu berklorofil dan berspora. Yang keempat yaitu bersifat autotrof, yaitu tanaman ini dapat membuat makanannya sendiri. Selanjutnya, memiliki berkas pengangkut xilem dan floem yang tersusun dengan rapi. Selanjutnya mengalami pergiliran keturunan secara generasi sporofit dan generasi gametofit. Dan yang terakhir dapat hidup secara hygrofit, hidrofit, dan epifit. Struktur tumbuhan paku yaitu memiliki akar berupa akar serabut. Yang kedua memiliki batang paku, kebanyakan berupa rizom. Dan yang terakhir memiliki bermacam-macam atau beragam bentuk dan jenis daunnya. Selanjutnya, tumbuhan ini memiliki berbagai jenis. Yang pertama paku purba atau xilophyta. Yang kedua paku ekor kuda atau Equisetophyta. Yang ketiga yaitu paku kawat atau Lysopodophyta. Dan yang terakhir yaitu paku sejati atau Xerophyta. Dan tumbuhan yang kita amati terakhir yaitu tumbuhan tinggi. Tumbuhan tinggi bisa disebut juga dengan tumbuhan berbiji. Tumbuhan tinggi dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan bakal bijinya, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae yaitu tumbuhan berbiji terbuka yang memiliki ciri-ciri bakal bijinya tidak terlindungi. Yang kedua, batangnya tegak berkambium. Yang ketiga, berakar tunggang. Yang keempat, memiliki daun berbentuk seperti jarum dan memiliki alat kelamin jantan dan betina. Gymnospermae dibagi menjadi 4 divisi, yaitu Cisadophyta, Ginkgophyta, Coniferophyta, dan Gnetophyta. Kelompok yang kedua yaitu Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri bakal bijinya terlindungi oleh daun buah, memiliki perkembangbiakan berupa bunga, mengalami pembuahan ganda, bereproduksi secara vegetatif atau generatif. Tumbuhan Angiospermae dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki ciri-ciri berbiji berkeping 1, berakar serabut,
umumnya tidak berkambium, memiliki tulang daun sejajar atau melengkung, dan bagian bunga jumlahnya ganjil. Tumbuhan dikotil memiliki ciri-ciri biji berkeping dua, berakar tunggang, memiliki kambium, memiliki tulang daun menyirip atau menjari, dan memiliki bagian bunga berjumlah genap. Ternyata di bumi ini memiliki banyak kehidupan yang tidak hanya manusia saja yang menempatinya. Jadi kita harus bisa melestarikan dan merawat bumi kita dengan cara yang paling mudah. Contohnya adalah merawat tumbuhan atau tanaman di sekitar kalian dengan penuh kasih sayang. Dengan cara tersebut, kalian akan dapat mengurangi polusi yang ada di muka bumi ini yang disebabkan dari alat-alat transportasi manusia. Sekian dari vlog ini, mohon maaf bila saya memiliki kesalahan dalam hal kata ataupun perbuatan. Dan terima kasih telah melihat video vlog saya. Tunggu vlog saya selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.